Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah filsafat ilmu ITIK 4006 edisi 3 dengan topik pembahasan filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Oke, sebelum mulai kita izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dana Reza Kusuma, biasa dipanggil Danar, dengan NIM 8603752287, Prodi PGSD UP BJJ UT Bandar Lampung. Poin pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Yang kedua, penjelasan tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Next. Masuk ke poin pertama, makna pilar. Dalam konteks pendidikan, kata pilar diartikan sebagai fondasi dasar atau tiang penguat utama yang menjaga agar seluruh sistem pendidikan dapat berdiri kokoh, berfungsi dengan baik, dan mencapai tujuannya. Next. Pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO yaitu ada 4. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui, bukan sekedar menghafal melainkan memahami materi secara mendalam dan menguasai cara belajar yang efektif. Pilar kedua yaitu learning to do, belajar untuk melakukan, mengubah pengetahuan menjadi keterampilan praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Pilar ketiga yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama, menumbuhkan pemahaman untuk saling menghargai, bekerja sama, dan hidup rukun di tengah perbedaan atau biasa disebut toleransi. Pilar keempat yaitu learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, mengembangkan potensi utuh setiap individu termasuk kemandirian, watak, bakat, rasa tanggung jawab, dan estetika. Next. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada ingarso sung tulodo atau biasa disebut di depan memberi teladan. Saat berada di depan, guru harus menjadi contoh yang baik dalam perkataan, sikap maupun tindakan moral. Ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Saat berada di antara murid, guru bertindak sebagai teman belajar yang memotivasi, merangsang kreativitas, dan membimbing mereka berkembang. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Saat murid sudah mandiri, guru memberikan ruang kebebasan bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri, mengawasi, dan memberikan arahan jika diperlukan. Next. Relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Yang pertama itu relevansi. Ingarso sung tulodo, relevan untuk mencontohkan etika digital pada masa saat ini. Ing madya maun karso, relevan dalam memfasilitasi diskusi interaktif di ruang virtual. Yang ketiga, tutwuri handayani, relevan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi kreativitas berbasis digital secara mandiri. Yang kedua ada tantangan, kehilangan sentuhan fisik, sulit bagi guru untuk memberikan keteladanan emosional, sung tulodo, secara utuh. Kesenjangan literasi digital, tidak semua guru siap menjadi fasilitator teknologi, sehingga fungsi membangun semangat mangun karso sering kali terhambat masalah teknis. Menjawab persoalan pendidikan nasional pada masa saat ini,
Persoalan mendasar pendidikan nasional saat ini berkisar pada kesenjangan kualitas, terutama kualitas guru dan fasilitas. Rendahnya literasi atau numerasi hasil data PISA, serta krisis moral atau karakter. Pilar pendidikan, baik 4 pilar UNESCO maupun pilar kebangsaan, dapat menjadi jawaban dengan mengubah orientasi belajar dari text oriented atau menghafal demi nilai ujian menjadi proses oriented dan karakter driven. Karakter driven. Learning to know dan do menjawab masalah rendahnya literasi dan keterampilan kerja. Pendidikan harus melatih anak cara berpikir kritis, bukan apa yang harus dipikirkan. Learning to be dan live together menjawab persoalan krisis moral dan intoleransi. Sekolah harus menjadi laboratorium sosial di mana anak belajar berempati, menghargai keberagaman, dan memiliki integritas. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pendidikan adalah proses dinamis yang membutuhkan pilar atau fondasi kokoh sebagai penentu arah dan penyimbang sistem. Di Indonesia, pilar tersebut bersumber dari nilai kebangsaan dan keteladanan kemanusiaan melalui trilogi Ki Hajar Dewantara. Meskipun era digital membawa tantangan besar berupa pergeseran interaksi fisik dan degradasi moral digital, prinsip-prinsip dasar ini tetap sangat relevan. Kuncinya terletak pada adaptasi peran guru, tidak lagi sekedar mentransfer materi, melainkan menjadi kompas moral, fasilitator kreatif, dan pendorong kemandirian peserta didik agar mampu hidup bersama di tengah perubahan global. Baik, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.